sayang hijau berseri membuat rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan Pemirsa TVmu yang berbahagia, marilah yang pertama kita tidak lupa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita masih dapat bergabung kembali dalam kegiatan rutin kita, yaitu kajian tajih online yang insya Allah kita rutinkan setiap hari Selasa pagi. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga juga tercurah limpahkan kepada semua orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk dari beliau. Semoga yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, peserta kajian tarjih online dan pemirsa TVmu yang berbahagia, untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah hutang bagi orang yang mati dan zakat bagi pengusaha yang punya hutang. Untuk menyikat waktu, baiklah pada beliau Ustadz Samsul, waktu sepenuhnya kami berikan kepada beliau kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, dan nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ustadz Samsul, waktu selanjutnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah senantiasa masih melimpahkan nikmat kepada kita sekalian untuk dapat bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu Allah, menggali ilmu Allah melalui fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memberikan jawaban terhadap berbagai macam persoalan, pertanyaan dari umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, keluarga Sivitas Akademika UMS dan pemirsa televisi Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hutang orang yang meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal masih punya hutang itu seperti apa, dan bagaimana kewajiban dari orang yang masih hidup, terutama dari
kelompok ahli waris dari yang meninggal itu. Dalam kesempatan ini atau dalam fatwa ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang mahasiswa, ya. Dalam ini mahasiswi atau mahasiswa putri di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, ini seorang mahasiswi atau mahasiswa tetapi memiliki kepedulian, ya. Memiliki kepedulian dalam mengamalkan agamanya karena dia tidak mengetahui ilmunya, maka dia bertanya kepada majelis tarjih. Berarti dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya ada dalam surat An-Nahl, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikri. Bertanyalah kepada ahlul ilmu, ya, ahli ilmu, ya. Tentu kalau dalam hal agama di sini ahli ilmu agama. Majelis tarjih kumpulan orang-orang, kumpulan ulama-ulama yang mendalami ilmu agama di samping ilmu-ilmu yang lainnya, ya, karena di dalam majelis tarjih itu terkumpul dari berbagai macam disiplin ilmu. Beliau mahasiswa ini memiliki kepedulian untuk menanyakan supaya tidak hanya diketahui oleh dirinya sendiri tapi juga diketahui oleh yang lainnya. Maka ditanyakan kepada satu tim yang memang tim itu apabila menjawab sebuah pertanyaan juga diterbitkan, diumumkan lewat media sehingga bisa dibaca dan dipelajari oleh yang lainnya. Terutama biasanya diterbitkan oleh majalah Suara Muhammadiyah, kemudian nanti dikumpulkan kembali oleh penerbit Suara Muhammadiyah menjadi sebuah buku yang bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, hutang orang yang meninggal dunia. Nah, pada dasarnya orang yang berhutang memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya tadi, ya. Jadi kalau dia berhutang, siapa saja yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Jadi dain, ya, dain hutang itu memang harus dibayar. Nah, agama kita di dalam Al-Quran itu dalam menyebut agama itu kan dengan istilah din, ya, din. Din itu artinya bisa peraturan, bisa balasan, sehingga ada Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Juga berarti al-jaza, al-jaza itu juga balasan atau pahala. Tapi din ini ada hubungannya dengan dain. Nah, jadi akar katanya sama itu, dana, dana yadino, dana yadino. Bisa dainan berarti hutang, bisa dinun berarti agama. Maka kalau kita sebagai seorang yang beragama Islam, kok kita tidak menjalankan ajaran agama, itu pun juga merupakan hutang. Kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Kok kita tidak menjalankannya, maka kita berhutang kepada Allah.
Itu juga kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa Ramadan yang wajib. Maka kalau kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari-hari bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk menggantinya di hari yang lain. Itu pun istilah dalam bahasa sehari-hari kita itu juga membayar hutang puasa. Nah, jadi hutang kepada Allah juga harus dibayar. Begitu juga hutang kepada sesama manusia dalam kita bermuamalah kepada sesama manusia, bertransaksi tentang harta, tentang ekonomi, ya, pinjam meminjam, hutang piutang, maka itu kita wajib membayarnya. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari, yaitu rawahu Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah di sini menyebutkan yaqulu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mazalul ghani zulmun. Jadi orang yang menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu. Orang yang mampu tapi kok menunda-nunda membayar hutang, maka itu adalah zulmun, itu adalah kezaliman. Nah, apalagi menunda-nunda sampai meninggal dunia. Maka jika orang yang berhutang sampai meninggal dunia belum melunasi hutangnya dan ia meninggalkan harta waris, maka untuk pelunasan hutangnya diambil dari harta warisnya sebelum dibagi kepada ahli warisnya. Nah, itu seperti di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, itu ada kalam Allah, firman Allah yang berbunyi mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Jadi membagi harta warisan itu ditunaikan dulu wasiatnya. Kalau wasiatnya wasiat yang baik, wasiat benar, ditunaikan. Begitu juga ditunaikan dulu hutangnya. Nah, ini makanya ketika masih hidup, supaya hutang itu segera diselesaikan. Hutang segera diselesaikan. Maka membayar atau melunasi hutang adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berhutang. Jadi membayar, melunasi hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berhutang. Bahkan Islam mengajarkan bagi orang yang sudah mampu untuk melunasi hutang agar sesegera mungkin membayar hutangnya, melunasi hutangnya, dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melunasinya dikategorikan sebagai sebuah kezaliman, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah tadi. Oleh karena itu, dalam pada itu mengambil alih hutang, mengambil tanggung jawab hutang dari orang lain, orang yang berhutang diambil alih oleh orang lain, yaitu apakah itu keluarganya, ahli warisnya, itu juga merupakan
perbuatan yang baik, perbuatan yang dibenarkan, bahkan merupakan perbuatan yang terpuji. Jadi kalau tahu ada saudaranya yang berhutang, kemudian saudaranya itu belum mampu membayar, sampai dia meninggal dunia, maka keluarganya itu tadi menyatakan, saya mengambil alih hutang saudaraku ini. Maka barang siapa yang merasa punya piutang pada saudaraku ini, silahkan berhubungan dengan saya akan melunasinya. Orang yang seperti itu di dalam Islam dipandang sebagai orang yang memiliki perbuatan yang terpuji, karena dia membantu orang lain dalam perbuatan yang baik dan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi orang yang mati kalau masih punya hutang, ya kalau dia masih punya tinggalan harta, maka ahli waris tadi harus menunaikan dulu hutang-hutangnya, diselesaikan, baru sisa, kalau ada sisa, dibagi harta warisnya kepada ahli warisnya. Tetapi kalau ternyata hartanya habis untuk membayar hutang, ya sudah, berarti dia tidak meninggalkan warisan kepada ahli warisnya, karena harta warisnya habis untuk menyelesaikan hutangnya. Nah, kalau ada orang yang baik itu keluarganya, ya, ahli warisnya maupun orang lain, ada yang menyatakan akan menanggung, akan mengambil alih hutangnya untuk melunasi kepada orang yang punya piutang kepadanya, maka itu merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji, karena dia membantu saudaranya, apakah itu saudara dalam arti keluarganya maupun saudara sesama muslim, karena dia membantu saudaranya sesama muslim untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, yaitu membayar hutang, menyelesaikan hutang. Maka ini bagian dari saling tolong menolong untuk urusan perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang kita kenal itu, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam urusan pelaksanaan amal kebajikan dan ketakwaan kepada Allah, dan janganlah kalian saling bertolong menolong dalam urusan perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini apa namanya? Dalam menyelesaikan hutang orang lain, saudara kita, baik saudara dalam arti keluarga maupun saudara sesama muslim. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah juga yang terdapat dalam Sahih Muslim, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara mu'minan satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini hadis yang sangat terkenal, ya. Jadi barang siapa yang
melapangkan seseorang, ya, melapangkan seorang mukmin dalam kesusahan di dunia, dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan melampangkan yang memberikan kelapangan kepada saudara yang tadi dalam kehidupan di akhirat, di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada saudaranya dalam kehidupan di dunia, karena saudaranya itu mengalami kesulitan hidup, maka Allah juga akan memberikan kemudahan kepadanya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi, kalau kita memberikan pertolongan kepada sesama muslim, sesama umat manusia, kepada saudara dalam arti keluarga juga, kita menolong, memberikan kemudahan ketika dia mengalami kesulitan hidup, mungkin punya hutang dan sebagainya, kemudian kita membantu menyelesaikan membayar hutang, memberi kemudahan, maka kita akan dibalas oleh Allah dengan diberi kemudahan baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat nanti, ya. Jadi ini sabda Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang menutupi rahasia sesama muslim, maka Allah akan menutup rahasianya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba itu mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Jadi menolong orang lain itu menjadi prinsip ajaran Islam. Maka juga gerakan Muhammadiyah, gerakan persyarikatan itu gerakan memberi, bukan meminta. Gerakan memberi, bukan meminta. Dalam hadis yang lain, yaitu dari Salmah bin Aqwa bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini disebutkan faqal hunna alaihi min tainin qalu la fasalla alaihi thumma ata bi janazatin ukhra faqala hunna alaihi min tainin qalu na'am qala sallu ala sahibikum qala Abu Qatadah alayya dainahu ya Rasulullah fasalli alaihi. Jadi ini riwayat Imam Bukhari dari Salmah bin Aqwa bahwa kepada Rasulullah SAW didapatkan jenazah, ya, dihadapkan jenazah seorang yang akan disolatkan. Kemudian Nabi bertanya, apakah jenazah ini punya utang? Nah ini ya, apakah jenazah ini punya utang? Maka para sahabat menjawab tidak. Kemudian Nabi SAW mensolatkannya. Setelah itu kepada Rasulullah SAW dihadapkan lagi jenazah, ya, jenazah yang lain. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Mereka menjawab, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, solatkanlah jenazahmu ini. Maka Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah itu. Jadi semula Rasulullah tidak melaksanakan atau tidak menyolatkan jenazah orang yang berhutang.
tapi orang lain, sahabat-sahabat yang lain disuruh untuk mensolatkan. Nah, tapi kemudian Abu Qatadah mengatakan, alayya dainuhu. Ya Rasulullah, hutangnya menjadi tanggungan saya akan menyelesaikannya. Maka kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah tersebut. Nah, ini artinya berdasarkan hadis yang terakhir ini, di samping diperoleh pelajaran bahwa seseorang dibenarkan menanggung hutang orang yang telah meninggal dunia, sesungguhnya juga terkandung pelajaran bahwa agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk segera melunasi hutangnya, sehingga jangan sampai meninggal dunia masih memiliki hutang. Nah, ini pelajaran ya bagi kita. Kalau kita memang berhutang kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, pada sesama muslim, ya kita harus ingat hutang itu, jangan sampai melupakan, ngelalekke ya, dalam bahasa Jawa itu pura-pura tidak ingat kalau punya hutang, apalagi ketemu orang yang menghutangi seolah-olah biasa-biasa saja, tidak ada hutang. Nah, itu berarti memang tidak ada iktikad yang baik untuk mentaati Allah menyelesaikan hutang. Nah, jadi berdasarkan dalil-dalil tadi, baik dalil dari Al-Quran seperti mimba diwasiyatin yusa biha autain, kemudian wa ta'awanu al birri wat taqwa, kemudian juga mazallul ghani zulmun, ya, orang yang matallul ghani, bukan matallul ghani zulmun, orang yang suka menunda-nunda hutang padahal dia mampu adalah kezaliman, perbuatan yang aniaya. Kemudian juga digambarkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang atau jenazah yang masih punya hutang sebelum hutangnya diselesaikan. Nah, sehingga kemudian ada sahabat yang bersedia untuk menyediakan diri untuk menanggung hutangnya, yaitu Abu Qatadah, sehingga Rasulullah mau menyolatkan. Itu betapa orang yang punya hutang itu, ya artinya dia masih menanggung hutang baik kepada saudaranya yang berpiutang tadi ataupun kepada Allah, karena dia belum mentaati Allah untuk menyelesaikan hutang, karena melunasi hutang adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi berdasarkan ayat dan hadis tersebut dapat diambil pelajaran yang pertama, orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya, bahkan menyegerakan untuk melunasinya. Hendaknya orang yang berhutang berusaha semaksimal mungkin dan secepatnya untuk dapat melunasi hutangnya. Yang pertama, melunasi hutang adalah wajib. Yang kedua, menyegerakan, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secepat-cepatnya, sesegera mungkin. Yang ketiga, Islam tidak membenarkan menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Ya, kalau namanya belum mampu lain masalah. Yang memiliki kemampuan harus tidak boleh menunda-nunda. Bagi orang yang berhutang dan sampai akhir hayatnya belum dilunasi atau belum melunasi, maka untuk pembayaran hutangnya diambil dari harta waris sebelum dibagi kepada ahli warisnya.
Islam mengajarkan dan menganjurkan agar saling menolong orang lain dalam keadaan kesulitan, ya, termasuk kesulitan dalam menyelesaikan hutang. Dan Islam membenarkan, bahkan menganjurkan seseorang menanggung hutang orang lain, artinya ikut menyelesaikan hutang orang lain yang tidak mampu membayar hutangnya, apalagi orang yang berhutang itu ya tidak dapat melunasi hutangnya sampai dia meninggal dunia. Jadi orang yang mati belum menyelesaikan hutangnya karena tidak mampu, nah, itu saudara-saudaranya atau sesama muslim dianjurkan untuk bisa menolong, membantu menyelesaikan hutang tersebut. Nah, dengan keterangan tersebut maka kebiasaan yang terjadi di kalangan sahabat, ya, suka menyelesaikan hutang saudaranya, keluarganya, dan juga di beberapa daerah, ya. Tadi yang ditanyakan oleh seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu tadi, karena juga ada kebiasaan di daerah Bengkulu, ya, yang ada orang yang mau menyediakan diri untuk menanggung dan membayar hutang saudaranya, itu merupakan satu kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan yang baik yang yang terpuji, karena itu bagian dari ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, sekarang yang kedua, ada seorang pengusaha atau seorang pedagang, dia masih punya hutang. Apakah dia punya kewajiban untuk membayar zakat, gitu ya? Jadi kalau hutangnya itu hutang dalam bentuk investasi, dalam bentuk pengembangan modal, maka itu tetap dihitung, ya, omsetnya dan sebagainya, maka dia tetap dihitung zakatnya, ya. Hartanya dihitung dulu, akumulasi hartanya mencapai enggak kepada nisab, ya. Nisab perniagaan atau perdagangan, yaitu setara dengan 85 gram emas, emas yang terbaik tentunya, ya. Emas yang terbaik, emas murni, gitu ya. Nah, kalau mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya, zakat kadarnya itu. Jadi tetap mengeluarkan zakat orang yang pedagang yang punya hutang, karena hutangnya adalah hutang investasi, karena semuanya sudah diperhitungkan, nanti hutangnya juga akan dibayarkan, ya, dibayarkan. Jadi penyelesaiannya bisa bersama-sama antara penyelesaian pembayaran hutang dan juga penyelesaian pembayaran zakatnya, gitu ya. Jadi secara umum seperti itu. Tapi kalau hutang itu adalah hutang konsumtif, bukan seorang pedagang, bukan seorang pengusaha, hutang untuk keperluan hidupnya. Nah, ini justru orang yang punya hutang seperti itu, kalau dia terbelit hutang, gharim, terbelit hutang, justru dia punya hak menerima zakat. Karena dia miskin, punya hutang, nggak mampu bayar, justru dia termasuk asnaf, ya, golongan yang berhak mustahik, ya, mustahikuz zakah. Tapi kalau itu hutang seorang pengusaha, hutang merupakan bagian dari pengembangan
investasi pengembangan modalnya, ya. Sehingga di dalam usahanya ada neraca, ada piutang, tapi ada juga utang, ya. Maka di situ bisa diperhitungkan kalau neracanya itu menunjukkan ada harta mencapai nisab, maka dia tetap wajib membayar zakatnya dengan kadar 2,5% dari nisab yang seharusnya dikeluarkan, yaitu nisab yang diperhitungkan, bukan dikeluarkan ya, yang dikeluarkan adalah kadar zakatnya. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas murni, yang sekarang katanya harganya sekitar 800 atau 900 ribu. Nah, kalau itu dikalikan 85 gram dan itu akumulasi dalam 1 tahun, haul 1 tahun, maka dikeluarkanlah kadar zakatnya 2,5% dari nisab tersebut. Nah, hutang investasinya juga diselesaikan. Semuanya kan sudah diperhitungkan. Jadi insya Allah seperti itu untuk zakat bagi pedagang yang masih punya hutang. Nah, justru orang-orang yang mampu berzakat, orang-orang yang memiliki kemampuan membayar zakat, tetapi tidak segera membayar zakatnya, sudah sampai haul masih ditunda lagi, sehingga melebihi 1 tahun, tahun berikutnya nggak dibayar lagi, maka justru dia berhutang, hutang zakat kepada Allah. Jadi dia termasuk berhutang kepada Allah, yaitu karena tidak segera membayar zakatnya. Jadi di dalam fatwa ini disebutkan apabila telah mencapai nisab dan haul, hendaklah zakat segera dibayarkan. Zakat yang belum dibayarkan menjadi hutang. Jadi hutang kepada Allah, hutang kepada agama. Orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat tapi tidak mau membayar zakat, maka seperti orang yang mampu membayar hutang tapi tidak segera membayar hutangnya, dan itu merupakan bagian dari kezaliman. Seperti hadis dari Imam Muslim, Bukhari Muslim, dan dari Abu Hurairah tadi ya, matallul ghaniyyi zulmun. Orang yang kaya, orang yang mampu tetapi menunda-nunda tidak segera menyelesaikan, termasuk mampu membayar zakat, menunda-nunda tidak membayar zakat, maka itu adalah zulmun, dan itu dia tetap hutang kepada Allah, hutang kepada agama. Itu saya kira 2 fatwa yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama, hutang bagi orang yang meninggal, dan yang kedua adalah zakat bagi pengusaha yang punya hutang, dan juga orang yang mampu membayar zakat tapi menunda-nunda tidak segera bayar zakatnya, maka itu pun seperti orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang. Nah, padahal dia mampu menyelesaikan. Orang yang sudah mampu. Ya, saya kira demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kira mungkin ada ya di dalam chat Pak Triyono ya. Tolong dibacakan pertanyaannya. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari Ustadz Samsul terkait 2 hal, hutang bagi orang yang mati dan zakat bagi pengusaha yang punya hutang. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Ya. Yang pertama pertanyaan dari Bu Titi Asmawati. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau ada orang Islam suka meminta-minta
selalu mendekati dermawan dengan menceritakan kisah sedihnya agar dapat bantuan. Ustaz. Ya, jadi kalau orang suka meminta-minta padahal sebenarnya dia bisa mencukupi hidupnya, tapi dia memamerkan kemiskinannya padahal dia masih bisa menyelesaikan kebutuhan hidupnya, itu tentu perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Meminta-minta itu perbuatan yang tidak terpuji. Nah, itu harus ditinggalkan. Perbuatan seperti itu perbuatan yang tercela. Orang yang selalu meminta-minta padahal dia bisa dia masih kuat, dia bisa berusaha, ya, dan sebenarnya dia juga masih bisa menyelesaikan kebutuhan hidupnya. Ya mestinya dia harus berusaha, bekerja dengan memohon pertolongan kepada Allah, tidak meminta-minta. Saya kira begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mutalazimah. Izin bertanya Ustadz, satu, bila kita meminjamkan atau memberi hutang kepada orang lain dan sepertinya tidak ada harapan untuk dibayarkan, apakah ada batasan waktu untuk mengikhlaskan dan apakah harus ada akadnya? Pertanyaan kedua, bila seseorang yang dihutangi belum mengikhlaskan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya? Persoalan Ustaz, monggo Ustaz Samsul bisa diberi penjelasan. Ya, jadi kepada orang yang punya harta, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dalam bentuk hutang atau pinjaman, meminjamkan, menghutangkan, maka yang diperintahkan oleh Allah, kita memberikan kesempatan kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang untuk diberi kelonggaran waktu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, fa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang kepadamu mengalami kesulitan untuk menyelesaikan hutangnya, jadi betul-betul dia mengalami sulit untuk membayar hutang. Jadi hutangnya, dia berhutang karena memang betul-betul membutuhkan, dia bukan orang suka hutang, ya. Orang yang suka, ada orang yang suka berhutang. Ini orang sebenarnya nggak suka hutang, tapi karena sangat sulit hidupnya, dia kemudian berhutang, dan ada sudah ada perjanjian waktunya, tapi ketika sampai jatuh tempo dia pun belum bisa mampu membayarnya, maka Allah katakan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi apabila orang yang berhutang itu mengalami kesulitan untuk menyelesaikan hutangnya, maka berikan kelonggaran kepadanya. Diberi kelonggaran lagi, ya silahkan mereka kedua belah pihak melakukan semacam perjanjian kapan mau diselesaikan. Tapi ternyata belum mampu juga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian yang punya harta kemudian mensedekahkan saja hutangnya itu, sudah diberi kesempatan pertama ternyata nggak mampu, beri kesempatan kedua ternyata juga belum mampu, tambah lagi kesempatan yang ketiga, di rescheduling yang ketiga belum mampu juga. Ya, kalau yang punya harta berlonggar hati untuk mensedekahkan, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kalian mengikhlaskan untuk mensedekahkannya, dan itu adalah merupakan kebaikan bagimu. Tentu dalam hutang piutang, pinjam meminjam, ada bagusnya memang ada akadnya, ada pencatatannya. Nah, yang kedua, orang yang dihutangi belum mengikhlaskan, apakah Allah akan mengampuninya? Ya. Kalau orang tadi yang belum melunasi memang betul-betul belum memiliki kemampuan untuk membayarnya, wallahu alam, insya Allah Allah mengampuninya, karena memang dia nggak mampu. Nah, syukur-syukur ada orang lain yang
tadi bisa menanggung hutangnya, atau orang yang punya piutang kepadanya mengikhlaskannya untuk mensedekahkannya. Itu bagian dari kebaikan yang diajarkan oleh ajaran Islam kita. Maksud saya, Ustadz Matur Nuwun, maksud saya ketika kita kemudian mensedekahkan, apakah harus kita sampaikan secara eksplisit begitu di hadapannya? Ya, bagus. Karena memang awalnya tidak ada akad dan sudah bertahun-tahun, dan itu sebenarnya untuk usaha sih, bukan orang yang membutuhkan. Iya. Tentu jumlahnya juga lumayan. Oh gitu ya. Jadi kalau seperti itu ya, kalau kita bisa mengingatkan, misalnya kamu masih punya tanggungan hutang, apakah mau diselesaikan, punya kemampuan untuk menyelesaikan? Kalau mampu ya segera selesaikan. Jadi kalau memang kita tahu orangnya ternyata memang mengalami kesulitan, usahanya mungkin bangkrut dan sebagainya, nah itu kemudian kalau kita mau mengikhlaskan, mensedekahkan, ya tetap kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan, sehingga itu semuanya menjadi pengetahuan kedua belah pihak. Oke, sangat. Itu yang satunya apa itu, Pak? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rena Ningsih. Kalau hutang di bank yang berhutang meninggal dunia dianggap lunas, itu bagaimana nggih Ustadz? Apakah ahli waris tetap harus melunasinya? Monggo Ustadz. Orang yang hutang ke bank kalau meninggal oleh bank dianggap lunas ya? Ji. Nah, kalau oleh bank sudah dianggap lunas, itu sudah merupakan semacam SOP ya. SOP itu berarti bagian dari akad ya. Kalau yang ininya meninggal maka dianggap lunas. Mungkin ada semacam asuransi hutang juga gitu di bank itu, kadang-kadang kan gitu ada asuransi pinjaman gitu. Maka orang yang hutang tadi meninggal kemudian dianggap lunas, ya sudah selesai. Ahli waris sudah tidak perlu membayar hutangnya kepada bank karena bank sudah menganggap itu lunas. Saya kira begitu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Agus Budi Wahyudi. Ini sangat panjang sekali. Kasus saya ikut arisan sepeda motor dan menerima pada urutan yang terakhir. Namun pengurusnya tidak membayar dan bahkan tidak ada niat untuk membayarnya. Apakah saya patut menagihnya? Bila mengikhlaskan tanpa ada orang yang berhutang, apakah itu dibolehkan? Saya punya teman dan ia memiliki hutang. Saya sudah memberi informasi kepada keluarganya bahwa almarhum masih menanggung hutang. Namun tidak ada keluarganya yang berniat menyahur hutangnya. Apakah saya harus menginformasikan lagi ataukah saya biarkan saja, toh itu bukan urusan saya? Jadi ya itu pertama kan itu dia punya kewajiban untuk membayar arisan tadi yang harusnya diterima oleh Pak Gus Budi Wahyudi. Ya itu diingatkan dulu, diingatkan kalau itu punya tanggungan hutang. Kemudian orangnya sudah meninggal, keluarganya diingatkan lagi punya tanggungan seperti ini tapi ternyata pihak keluarganya tidak ada yang menghiraukan gitu ya, tidak ada yang menghiraukan untuk membayarnya, atau karena tidak mampu, Allahu a'lam. Kalau karena tidak mampu ya sudah, kalau tidak mampu ya kita ikhlaskan saja gitu. Tapi kalau ada kemampuan dan ada kemungkinan untuk penyelesaiannya ya diusahakan diselesaikan, tidak apa-apa, itu bagus ya. Jadi tergantung lihat ininya, karena itu kan arisan berarti sebuah komunitas atau sebuah organisasi ya.
yang bergantian yang mendapatkan. Sehingga kenapa itu kemudian tidak dibayarkan? Nah, uang yang terkumpul kemana, kan begitu? Ini harus ditelusur. Tapi kalau kemudian tidak jelas, ya sudah, susah ditelusurnya, nggak jelas sebenarnya. Nah, itu gimana ya? Banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Maka arisan-arisan seperti itu memang ada unsur kayak gorornya gitu ya. Ada unsur apakah penipuan atau apa kan gitu ya. Karena kemudian setelah ditelusur nggak ada, padahal katanya semuanya sudah bayar, tapi kok uangnya nggak ada, kemana kan gitu. Nah, ada beberapa kasus seperti itu. Nah, yang seperti itu ya sebaiknya tidak diikuti. Diikuti kalau ada arisan, kita ikuti yang organisasinya, tata kelolanya baik. Jadi cari, kalau mau ikut arisan seperti itu, cari yang tata kelolanya baik, tidak ada unsur gorornya, dan juga tidak ada unsur ribanya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Asef. Ini bertanya terkait biaya haji atau umroh menggunakan cicilan dari bank. Apakah itu termasuk bagian dari hutang? Sedangkan haji itu bagi yang mampu. Mohon pencerahannya Ustadz. Matur nuwun. Jadi orang yang melakukan haji atau umroh, kemudian ada istilahnya talangan ya, dana talangan dari bank. Kemudian kita nanti menyelesaikan pembayaran apakah sebelum atau sedang atau setelah pelaksanaan haji, ya itu sebenarnya ya bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan dengan cara seperti itu ya, dengan cara seperti itu. Dengan tetap dia bisa melaksanakan tanggungan-tanggungan yang lainnya, zakatnya bisa dia kerjakan, sedekahnya, tanggungan untuk keluarganya. Nah, sehingga hajinya meskipun menggunakan dana talangan, yang terpenting ini dana talangannya tidak mengandung riba. Karena beberapa bank menurut penelitian ahli ilmu syariah yang menyelenggarakan dana talangan itu mengandung unsur riba. Kalau mengandung unsur riba itu yang harus dihindari. Maka dilihat betul akadnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, sehingga dana talangan itu tidak mengandung unsur riba, dan dia melaksanakan haji atau umrah dengan dana talangan itu dia tidak terganggu dengan tanggungan-tanggungan ekonomi yang lainnya, berarti dia memiliki kemampuan, memiliki istitoah meskipun dengan talangan. Yang penting talangannya tidak mengandung unsur riba. Saya kira begitu untuk Pak Asep. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Arsyad. Ustadz, kalau ada orang meminjam tapi tidak niat membayar hingga bertahun-tahun, bolehkah kita minta ke orang tuanya? Nah, yang dipinjam orang tersebut itu uang organisasi buat amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dana pribadi. Monggo Ustaz. Ya, kalau orang yang menggunakan harta organisasi tadi masih dalam tanggungan orang lain, orang tuanya misalnya, ya nggak apa-apa kita menyampaikan kepada orang tuanya, Bu, anak panjenengan, Pak, anak panjenengan meminjam atau menggunakan uang organisasi, uang dana dakwah, dan dia sudah berlama-lama belum membayar, karena anak ini masih tanggungan dari bapak, dari ibu, mohon bisa dibayarkan. Itu tidak apa-apa, kita sampaikan kepada orang tuanya. Tapi kalau orang yang menggunakan tadi tidak ada dalam tanggungan orang lain, nah itu yang jadi masalah. Ya kita tagih dulu, kemudian kita tagih kok dia nggak bayar,
Nah, itu sudah menjadi tanggung jawabnya kepada Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan, kita sudah menagihnya, karena itu bukan milik pribadi, milik bersama, apalagi uang digunakan untuk perjuangan dalam rangka menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nizar Rahman. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, uang hasil hutang apakah diperbolehkan digunakan untuk beramal, misal bersedekah, infak? Yang kedua, kesempatan mengangsur membayar hutang dengan memenuhi kebutuhan keluarga, lebih penting mana Ustadz? Monggo Ustadz. Jadi apakah kita boleh beramal, bersedekah, berinfak dengan uang hutang kita? Jadi hutang itu hutang apa ya? Kalau hutang itu adalah hutang untuk keperluan produktif ya, hutang untuk wirausaha sebagai modal investasi, ya nggak apa-apa. Dengan uang itu kita tetap bersedekah, karena kan pada dasarnya orang itu mampu ya, punya kemampuan untuk bersedekah. Tapi kalau hutangnya hutang konsumtif ya sebaiknya tidak ya. Jadi orang yang termasuk fuqara masakin itu memang dia tetap berkewajiban berinfak sedekah sesuai kemampuannya. Jangan sampai ngoyo dengan hutang-hutang untuk bersedekah ya. Tetap bersedekah dengan kemampuan yang ada. Jadi bersedekah tidak dengan hutang-hutang, sampai hutang-hutang untuk sedekah, tidak gitu ya. Nah, tapi kalau hutangnya itu bukan hutang orang miskin ya, hutangnya orang kaya karena usaha untuk investasi, ya dia tetap berkewajiban, mungkin tadi ya, termasuk bahkan membayar zakat pun dia bayar zakat. Meskipun masih ada hutang, tapi kan hutangnya hutang investasi, bagian dari kemampuannya untuk membayar zakat, maka dia tetap membayar zakat, diperhitungkan semuanya. Kemudian kesempatan mengangsur membayar hutang dengan memenuhi kebutuhan keluarga, mana yang lebih didahulukan? Maka disinilah bagaimana berpikir, mengatur. Kalau kita hutang tadi untuk keperluan konsumtif, tapi kita sudah ada perjanjian untuk membayarnya, ya kita usahakan untuk menyelesaikan hutangnya dan meminimalisasi kebutuhannya ditekan ya, supaya kita tidak terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga harus berhutang-hutang ya. Memenuhi kebutuhan harus berhutang-hutang. Jadi ya, menyelesaikan hutang juga dilakukan, memenuhi kebutuhan juga dilakukan, dan syarat bagaimana diatur. Dan berarti kemudian kita nggak menyelesaikan hutang, kita hanya memenuhi kebutuhan saja, atau menyelesaikan hutang saja, kebutuhannya nggak dipikirkan juga nggak. Jadi ada keseimbangan. Ada usaha untuk menyelesaikan hutang dan mengatur kebutuhan. Kira-kira seperti itu ya, kalau bisa dilakukan. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari Bu Endang Stanide, ini terkait warisan, Ustaz. Mohon pencerahannya, bagaimana status hak waris untuk anak laki-laki yang ibunya sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta gonogini, dan sekarang anak laki-laki tersebut meminta warisan pada ibu tirinya yang masih hidup. Monggo Ustaz. Ibunya meninggal, tidak ada harta gonogini. Kok bisa nggak ada harta gonogini ya? Jadi mestinya ada ya. Kalau itu suami istri mestinya ada, tapi ya kita nggak tahu, mungkin pas nggak ada ya, mungkin ketika beliau bersama suaminya hartanya hanya
ya terbatas sekali sehingga nggak punya itu ya. Kemudian anak tersebut meminta kepada ibu tiri ya. Kalau meminta kepada ibu tiri bukan meminta warisan ya, meminta hibah biasa ya. Meminta hibah biasa. Nah, tergantung ibu tirinya itu punya keluasan harta apa tidak kan begitu. Jadi itu istilahnya bukan meminta warisan kepada ibu tiri yang masih hidup kan. Masih hidup kan nggak punya warisan, tapi harta biasa, harta milik biasa. Nah, kalau ibu tirinya punya kelonggaran, keluasan memberi kepada anak tirinya ya baik, bagus saja. Nah, jadi itu meminta kepada ibu tiri itu ya minta biasa, minta semacam hibah namanya dari ibu tiri atau sedekah dari ibu tirinya. Jadi bukan minta warisan. Mungkin dari ibunya tadi nggak ada warisan karena nggak ada harta gono gini yang ditinggalkan misalnya begitu. Wallahu alam, saya nggak tahu kasus sebenarnya. Saya kira begitu. Oke, baik. Kami kira sudah cukup karena sudah 8.32 menit. Terima kasih kepada Ustadz Samsul yang telah memberikan materinya pada kesempatan Selasa pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan ke depan. Dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta kajian Tarjih Online dan pemirsa TV-mu yang berbahagia. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.